welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan masih mereview buku motivator hidup Inside The Moral of Life. Kita mulai aja yuk teman-teman. Di dunia ini ada hal-hal yang begitu mudah tergantikan. Ada hal-hal yang bisa digantikan dalam keadaan tertentu. Dan ada hal-hal yang harus digantikan. Namun ada juga yang tidak tergantikan. Apapun keadaannya dan apapun alasannya. Nah, yang ini kayaknya orang tua ya. Jadi apapun alasannya, apapun ini yang namanya orang tua kandung nggak mungkin tergantikan kan? Iya kan? Maksudnya hubungan dari gitu teman-teman. Tapi nggak tahu sih, kita lihat yuk sampai gimana sih maksudnya, aku juga kurang paham. Lanjut ya. Ketika kepastian dan keyakinan sudah berada di puncaknya, ketika cinta dan pengorbanan sudah dibuktikan, ketika nilai dan karakter sudah dihidupkan, maka sesuatu itu menjadi tidak tergantikan. Love isn't about possession. Love is about appreciation. Cinta bukan tentang menguasai. Cinta adalah tentang menghargai. Ketika Anda mulai menguasai pasangan Anda, di saat itulah Anda sedang memperlakukannya sebagai tanda kutip barang, bukan orang. Cinta itu bukan menguasai, memanipulasi, memamerkan, dan mempermainkan. Kalau yang memamerkan ini seringnya aku dapatkan. Oh ini buat cowok gue nih, oh ini. Mungkin sesuatu yang dipamerkan itu memang berharga ya. Gimana kalau yang nggak berharga? Mungkin malu kali ya dipamerkan. Kita lanjut aja teman-teman ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Mungkin agak berbeda dari yang buku. Mungkin silakan komen. Kalau masih aktif komennya. Yuk lanjut. Cinta itu membebaskan, mempercayai, memperhatikan, memelihara, dan melindungi. Orang yang berpikir menguasai tidak akan pernah merasakan nikmatnya cinta yang sebenarnya. Sebab cinta kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Perceraian dalam pernikahan adalah produk dari gagalnya mencintai. Perceraian tidak ada hubungannya dengan seminar, dengan hukuman, dengan perintah agama. Semua itu hanya sarana penunjang. Perceraian akan terjadi ketika cinta sudah tidak lagi dapat mempertahankan sebuah pernikahan. Jika pernikahan hanya sebuah harta karena dijodohkan, karena usia, karena emosi, karena terpaksa, karena adat, karena nafsu, karena ikut-ikutan mungkin, maka akan sangat rawan perceraian. Di dalam iman, kepercayaan penulis buku maksudnya, perceraian sangatlah tabu. Gereja sering mengadakan seminar. Pendeta sering memberikan ancaman dengan menggunakan ayat kitab suci agar jemaatnya tidak ada yang bercerai.
Selama masih ada rasa takut, selama cinta masih bisa dibangkitkan, selama masih ada alasan untuk mempertahankan, maka mereka tidak akan bercerai. Ketika tidak ada alasan untuk mempertahankan sebuah pernikahan, maka semua ancaman, tekanan di atas tidak akan lagi berguna. Ya juga sih ya. Intinya orang tetap menikah bukan karena takut. Takut dosa maksudnya. Tapi karena masih bisa bertahan, dan mereka yang bercerai bukan yang tidak takut dosa, tapi karena sudah nggak tahan. Maksudnya kayak gitu kali ya. Makanya pernikahan bukan hanya untuk dipertahankan, tapi untuk dinikmati. Sebab ketika cinta, maka segala usaha akan terasa ringan. Tanpa cinta semuanya akan berat, dan semakin berat hingga lama-kelamaan tidak akan mampu bertahan. Ketika seseorang menjadi tidak tergantikan, maka tidak perlu lagi khawatir akan perceraian atau takut digantikan. Tidak tergantikan itu karena perasaan gede rasa atau GR. Oh, GR itu gede rasa ya. Tidak tergantikan itu melalui akumulasi usaha untuk merealisasikan cinta yang terus-menerus secara konsisten. Dengan diisi, maksudnya maksudnya dengan konsisten dan disiplin. Dibangun atas dasar saling menghormati, saling memuji, saling melayani, saling berkorban, saling berusaha memuaskan dan memanjakan, serta saling mengerti perasaan satu dengan yang lainnya. Semua ini bisa dilaksanakan karena adanya cinta, dan cinta ada karena pribadi yang merasa tidak bisa hidup tanpa ada pasangan kali ya. Bener ya? Oh, tanpanya. Bener ternyata teman-teman. Jadilah penyempurna yang membuat pasanganmu tidak dapat hidup tanpamu. Kedengarnya kisi ya, atau tidak sehat. Sebab seharusnya pribadi harus mandiri dan independen, dan tidak boleh bergantung. Kenyataannya, jika kita benar-benar mencintai seseorang, apalagi yang dia lakukan dalam hidup kita sangat istimewa dan berlangsung lama, maka di titik tertentu dia akan menjadi tidak tergantikan. Seperti itu teman-teman. Seringkali alasan pria selingkuh karena dia mendapatkan pujian, penghargaan, rayuan, dan pelayanan seks yang luar biasa. Mengapa tugas ini tidak diambil alih oleh istri? Seringkali juga istri mengatakan bahwa dia bukan wanita penggoda yang dilatih untuk merayu dan melayani. Pertanyaannya, apakah salah jika Anda melatih dirimu untuk melayani suamimu dengan demikian? Jangan jadikan anak atau kesibukan menjadi penghalang untuk melayani cinta. Seringkali alasan wanita selingkuh karena dia mendapatkan rayuan yang romantis, telinga yang setia dengan mendengarkan curhatnya, seorang Romeo yang mampu merealisasikan imajinasi masa remajanya. Mengapa tugas ini tidak diambil alih oleh suami? Seringkali juga suami mengatakan bahwa dia sibuk bekerja, mencari nafkah, dan alasan-alasan lainnya. Pertanyaannya, apakah salah jika Anda meluangkan waktu demi istrimu? Sebab dia tidak hanya membutuhkan nafkahmu, tapi juga hati dan telingamu. Jangan jadikan karir ataupun hobi menjadi penghalang untuk melayani cinta Anda kepada istri Anda. Seperti itu kali ya maksudnya. Oh ya, jelas tidak ada yang sempurna teman-teman. Istri tidak bisa dibandingkan dengan wanita penghibur yang memang profesional.
atau seorang pelakor. Istilah trennya pencuri laki orang ya. Yang memang punya misi mengambil suami orang. Jadi itu memang misinya. Yang memang punya misi mengambil suami orang. Suami juga tidak bisa dibandingkan dengan berondong yang nganggur, dengan pria hidung belang yang suka merayu istri orang. Tapi setidaknya suami dan istri harus berusaha saling memuaskan dan saling menyenangkan satu sama lain. Bukannya saling menyerang dan saling menjatuhkan. Jika tidak bisa menyenangkan secara sempurna, setidaknya jangan menjadi perongrong yang sempurna. Cukup sekian teman-teman dari The Moral of Life. Kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari rangkuman ini. Sebenarnya udah sering sih ya dengar seperti ini. Jadi jika Anda ingin mempertahankan rumah tangga Anda sebagai seorang istri, ya rayulah suamimu, biar daripada ntar dirayu sama pelakor, mending dari sekarang aja rayu ya. Begitu pula dengan sang istri, sang suami maksud saya, begitu pula sebaliknya. Daripada istrimu melirik berondong, mending dari sekarang Anda memuaskan imajinasi remajanya. Seperti apa ya? Mungkin Anda bisa melakukan hal-hal romantis seperti yang ada di drama Korea. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dan bahagia selalu. Dadah, happy weekend.